Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini merupakan bagian terakhir dari bab 2. Kemarin Bapak sudah upload materi yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang bagian keempat atau yang terakhir. Langsung saja, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu karena keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Nabi Muhammad SAW membangun hubungan baik dengan mereka. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka membangun kota Madinah bersama-sama. Mereka menyepakati kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka. Baik itu Islam, Nasrani maupun Yahudi, ini punya hak dan kewajiban yang sama di kota Madinah pada waktu itu. Contohnya, salah satu contoh pemberian hak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ahli kitab adalah riwayat tentang Nabi yang berhutang kepada seorang Yahudi. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berhutang kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. 3 hari sebelum jatuh tempo, dengan suara yang kasar, Zaid meminta Nabi agar segera melunasi. Melihat kejadian itu, Umar bin Khattab memarahi Zaid karena sudah berbuat kasar kepada Nabi. Namun, Nabi Muhammad melarangnya. Jadi Nabi melarang Umar untuk memarahi Zaid. Nabi meminta Umar menasihati dirinya agar membayar hutang dengan baik. Jadi Nabi minta Umar untuk menasihati beliau atau menasihati Nabi agar membayar hutang dengan baik. Dan Nabi juga meminta Umar agar menasihati Zaid, ya, agar menagih hutangnya ini dengan cara yang baik. Nah, Nabi memberikan haknya, hak Zaid sesuai dengan hak yang dimilikinya. Nah, hikmahnya di sini adalah bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang non-Islam. Ya, kita boleh hutang, boleh jual beli dengan orang non-Islam. Dan kita juga punya kewajiban kalau kita punya hutang kepada non-Muslim, ya kita harus melunasi karena itu hak mereka dan itu kewajiban kita. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh hukuman yang diberikan oleh Nabi terhadap ahli kitab yang melanggar kesepakatan adalah kisah pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Jadi di Madinah ada 3 suku Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Munayqa. Nah, di sini kisah pengusiran Bani Nadir. Pada saat berlangsung perang Khandaq atau perang Parit, Bani Nadir telah mengkhianati kesepakatan Piagam Madinah. Mereka bersekutu dengan suku Quraisy atau kaum kafir Quraisy dengan memberikan informasi tentang situasi dan keadaan Madinah kepada pihak musuh. Nah, atas pengkhianatan itu, Rasulullah SAW kemudian mengusir mereka dari kota Madinah sebagai hukuman atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Nah, ini jadi sudah ada kesepakatan yang dituangkan di Piagam Madinah ya dalam rangka bersama membangun kota Madinah. Ternyata Bani Nadir berkhianat terhadap kesepakatan tersebut. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, itulah bab 2. Telah kita pelajari semuanya, semoga bermanfaat. Dari Bapak kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.